Ada pesan ibu saya yang selalu menjadi pegangan saya. Ya jadi uang itu ya kudu nuai manfaat pada orang lain. Urip itu urup lah ya. Iya. Anak saya nggak tahu itu. Iya. Jadi kalau kita hidup itu harus memberi makna gitu ya, harus bergelora. Urup itu bergelora. Iya, bergelora. Urup itu api yang hidup itu. Terus. Jadi sampai kapanpun ya, sehingga kita berkontribusi terhadap orang lain dan terhadap negara kita atau kota kita. Halo, Talk, ketemu lagi dan kali ini episode yang cukup spesial. Kita juga masih di Iris Hotel dan Podium Novi ya, di restonya. Dan sekali lagi, city view kita sore-sore habis ini kita menikmati Sunset, betul. di Iris Hotel. Dan itu view-nya Jalan Tunjungan Surabaya. Iya. Dan ada legasinya dari narasumber kita di Jalan Tunjungan, nanti kita akan cerita. Beliau adalah Bapak Arif Afandi. Apa kabar? Baik, Mas. Bagus, biasa manggil. Itu bahasa medsos. Bahasa medsos. Makasih Mas Nurdin, Mas Mbak Novi. Berkenan sharing untuk teman-teman muda ini supaya dapat inspirasi. Iya, dapat insight dari seorang Arif Afandi. Mudah-mudahan masih ngeklop lah dengan anak-anak muda. Pasti. Spiritnya itu. Spiritnya tuh loh. Nah, masih related lah. Jadi karena perjalanan cukup unik sih bagi kami berdua. Iya. Gitu kan. Dari Blitar, Blitar kok. Wong desa kan kalau saya mau bilang wong desa gak enak tar. Dari Blitar, terus kuliah di Malang, cuman setahun, terus pindah ke Jogja ke UGM, jadi jurnalis, terus jadi wakil wali kota, terus ke BUMD, terus ke BUMN tuh kan. Banyak nanti akan bisa dipreteli di sini dari seorang Arif Afandi. Benar nggak, Mbak? Iya, betul sekali. Gitu. Jadi Mas jangan lihat usia ya, karena usia itu cuma hitungan angka. Betul. Spiritnya gitu ya. Tapak jejaknya ini yang harus diikuti. Ini Mbak Novi pinter bobong nih. Serius. Betul. Kita undang di sini adalah orang-orang spesial. Dan kalau saya baca catatan beliau di sosmednya itu bikin saya tersepona. Hal ini ditayangkan di YouTube-nya NN Talk. Ya kan? Pak Arif Afandi, sehat? Alhamdulillah. Udah sehat, barusan dari Semarang terus ke sini. Iya. Ya. Pak, dari kisah tadi yang saya pampatkan tadi itu, dari Blitar tadi itu, yang wong desa tadi itu ya kan. Nah, kemudian jadi jurnalis lah ya kan. Nah, tapi ketika di Blitar dulu kan kalau nggak salah kan jenengan itu kan dari keluarga yang agamis. Kita tahu, benar nggak? Ya. Yang kalau misalnya ibu jenengan gajian diajak main-main ke alun-alun, makan pecel di alun-alun di pojokan situ. Betul. Kok tiba-tiba jadi jurnalis itu gimana kisahnya? Ya, setiap orang saya kira punya mimpi. Iya. Waktu saya masih kecil saya ingat betul. Saya kadang-kadang agak aneh bahwa saya punya ingatan masa kecil itu yang agak sempurna. Jadi misalnya saya ingat betul masih kecil dimandiin orang tua, ibu gitu, kemudian sambil ditanya ibu, nanti kalau besar mau jadi apa gitu, mau kemana. Waktu itu mungkin masih SD ya, SD kelas 3, kelas apa gitu. Itu saya jawab, saya pengen kuliah di Al-Azhar. Oke, di Kairo. Nah, karena itu saya nggak tahu dulu punya imajinasi tentang kuliah di Al-Azhar. Tapi ibu saya, karena ibu saya guru agama, punya lembaga pendidikan. Beliau PNS, guru agama negeri, tapi diperbantukan ke sekolahan yang dia bikin. Oke. Nah,
selalu ibu saya bercerita tentang orang lain yang anaknya, oh anaknya kayak pinter, sekolahnya di sana, itu kiai itu anaknya kuliah di Al-Azhar, gitu-gitu. Nah dari situ saya terbangun mimpi sehingga muncul cita-cita. Jadi kalau banyak anak-anak ditanya, kamu pengen jadi apa? Jadi polisi, jadi dokter. Waktu itu saya pengen kuliah di Al-Azhar. Karena dongeng si ibu tentang si A si B itu ya. Nah begitu. Tapi nggak ada gambar Al-Azhar itu seperti apa kan saat itu? Ya begini, itu kan berkembang, itu kan Ya. waktu kecil. Ketika kemudian mulai beranjak dewasa, mulai besar, saya sering nonton TV di tetangga. Kita sendiri nggak punya TV. Kita putih di tetangga. Kemudian lihat kalau presiden tampil, menteri tampil, dirubung wartawan. Kemudian ada artis gitu ya, dirubung wartawan. Asik ya jadi wartawan, kok bisa kenal banyak orang gitu. Orang penting lagi ya? Orang penting-penting. Dari situlah saya kemudian, wah saya pengen jadi wartawan. Itu mulai apa berarti? SMP atau SMA? Saya kira SMA kali ya. SMA kelas-kelas awal gitu ya? Iya tengah lah ya. Kedua. Jadi saya pengen jadi wartawan. Nah karena itu kemudian ibu saya pengen sekali anak saya ini anak pertama dari 5 keluarga. Karena itu sebagai keluarga 5 bersaudara ya. Sehingga orang tua saya, ibu terutama ibu itu pengen sekali saya itu kuliah di IAIN. Tapi karena mimpi saya itu, jadi ibu bilang, Mbok kamu kuliah dengan bahasa Jawa gitu, kuliah di IAIN biar bisa agama, nanti biar bisa ngajarin adik-adik agama. Tapi kan kemudian saya punya mimpi lain kan, wah saya kalau di IAIN nggak sesuai dengan keinginanku. Karena itu kemudian saya ikut Sipen Maru, jadi lulus Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar waktu itu. Saya ikut Sipen Maru, di pilihan 1 Unbra, pilihan 2 IKIP Malang. Tapi ternyata aku diterima di IKIP Malang. Begitu di IKIP Malang setahun saya nggak kerasan, artinya saya merasa nggak cocok lah, ini bukan passion saya. Nggak cocok dengan jurusannya? Atau nggak cocok sama dengan lingkungan? Terutama kalau di situ dengan jurusannya ya. Jurusannya. Karena pendidikan geografi. Dan saya terpikir ibu saya guru, bapak saya guru, masa saya harus guru lagi. Saya pengen lebih lah dari itu. Dan kalau saya di situ pasti akan saya tetap jadi guru. Ya. Karena itu saya nggak kerasan. Terus kemudian saya tahun berikutnya ikut Sipen Maru lagi. Cuman saya sudah tidak lagi milih Malang. Saya pengen mewujudkan cita-cita mimpi saya tadi. Beda jurusan. Beda jurusan. Karena itu saya pilih publisistik UGM. Alhamdulillah diterima. Saya ingat betul waktu itu pagi-pagi gitu. Dulu kan diumumkan di koran. Saya datang di agennya koran Jawa Pos waktu itu. Kemudian saya lihat-lihat di situ, begitu wah diterima, wow orang lain-lain ikut pulang lapor ibu, wah saya diterima. Tapi ibu saya responnya tidak gembira ya. Tidak gembira. Baru beliau bilang, engko biayanya piye, gitu kan. Eman udah 1 tahun biayai kok kemudian ditinggal begitu saja. Ya zaman itu guru kan berapa sih gajinya Mas gitu kan, di desa lagi gitu, jadi belum cukup lah untuk gitu. Akhirnya saya bikin dealing dengan ibu. Oke, begini, saya mohon diizinkan, mohon direstui, dan uang yang mestinya saya pakai bayar kontrak kos di Malang, saya pakai untuk daftar ulang di Jogja. Ibu saya bilang, nah terus nanti tinggal di mana? Gampang. Walhasil direstui. Saya daftar ulang di Jogja. Berangkatlah ya ke Jogja. Nah di Jogja karena yang nggak punya duit untuk itu, saya kebetulan ada masih saudara jauh gitu, udah tinggal di Jogja. Dia kenal seseorang gitu, ada kebetulan waktu itu ketua P3, DPW P3
DIY itu orang Blitar, namanya Pak Saiful Mujab. Oh. Nah, karena itu saya tinggal di kantor DPW. Kenger di situ. Di situ. Di kantor nggak ngenger. Kantor. Itu kira-kira 7 kilo dari kampus UGM. Wah, lumayan. Ya, tiap hari saya jalan kaki kalau ke kampus. Wah, 7 kilo. 7 kilo, bolak-balik. Nah, tapi lama-lama kan capek juga. Saya pikir Akhirnya lama-lama jadi terbiasa, lama-lama capek juga. Lama-lama capek juga. Walhasil kemudian saya mengenal kampus ada namanya Gelanggang Mahasiswa. Gelanggang Mahasiswa itu tempat pusatnya kegiatan mahasiswa. Ya udah saya tinggal di situ. Saya ngikut Kopma, jadi kalau tidur di situ, ada di situ. Jadi ngekos lebih banyak tinggal di Gelanggang itu. Nah, di Gelanggang itu kan banyak kegiatan. Termasuk kalau ada event-event itu kan banyak. Nah, dari situlah kemudian saya kenal dengan tukang parkirnya situ, kemudian saya ikut jadi tukang parkir. oh, Ngatur mobil. Iya. Mahasiswa. Walhasil dari situ saya punya duit. Oh. Nah, karena terus kemudian saya kenal anak arsitek yang pekerjaannya bikin spanduk. Wah, dulu spanduk itu kan di mall, kemudian dicat gitu kan. Nah, saya tukang itu, termasuk masangnya. Punya duit, saya bisa dapat bayar kos, saya kos di dekat kampus. Jadilah saya mahasiswa sesungguhnya yang punya kos. Bukan menggelandang di gelanggang mahasiswa. Sekarang berapa tahun tuh Pak? Enggak lama, Nggak lama 6 ya? bulan lah. Oh, 6 bulan. Saya menggelandang itu kira-kira 1 semester. Oh. Nah, Terus begitu. menikmati di jurusan Ya, ini publisistik. ya, saya menikmati. Artinya, dan saya punya jaringan banyak. Dilalah ya, saya dulu juga nggak tahu, saya ini lulusan madrasah di UGM. Tapi begitu saya masuk UGM, meskipun saya gelandangan itu, saya udah diangkat oleh teman-teman jadi ketua angkatan. Saya nggak tahu, jadi itu ya pede saja sebetulnya gitu. Maksudnya saya merasa pede aja. Nah, setelah kemudian saya punya kos, saya menjadi aktivis mahasiswa juga. Aktivis mahasiswa sampai kemudian menjadi ketua badan perwakilan, ketua komisariat ekstra kampus, kemudian ketua badan perwakilan kalau sekarang apa ya? Dulu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa itu DPR-nya mahasiswa lah, fakultas. Sekarang kan ada Dewan Mahasiswa sama Senat Mahasiswa ya. Ya. Kelihatan sebenarnya sudah Sebenarnya jauh. kita udah tua. Tulis ya di kolom komen ya sekarang itu apa ya. Tulis ya. Mohon maaf nih bapak-bapak sama ibu Jadi ya. mohon maaf itu yang muda-muda kita udah nggak tahu itu Vin struktur. apa Vin? Sekarang Vin. Struktur di mahasiswa apa Vin? Nah, dari aktivitas mahasiswa itulah saja jadi terkenal juga. Oke, akhirnya punya nama lah di UGM. Nama. Saya udah 1 tahun. Dalam 1 tahun saya masih dikirimin uang sebetulnya sama orang tua, tapi nggak banyak. Waktu itu 25.000 itu cukup lah 20 hari untuk makan. SPP berapa tuh Pak waktu itu? SPP berapa? 12.000? Enggak ya? Waktu saya ya 12.000. 12.000 ya? 1 semester loh ya. Iya. Betul. Sekarang buat ngopi nggak cukup. Oke, bagus. Kemudian perjalanan, Itu berapa tahun tuh kuliah tadi publisistik? Ya, jangan tanya begitu. Kapan lulusnya? Kapan lulusnya? Ya. Saya masuk 83 lah. Karena curhatannya tadi cukup panjang gitu lulus kan gitu loh. Di balik Nanti layar bisa tadi. diceritakan ya. Iya. Tapi kemudian perjalanan di kampus, impian jenengan untuk menjadi seorang jurnalis gimana? Tercapai Ya, nggak? ketika saya menjadi mahasiswa awal-awal tentu kemudian karena saya mahasiswa publisistik ya kita belajar nulis lah ya. Kemudian saya kirim-kirim nulis tulisan dan kirim tulisan sebetulnya motivasinya bukan untuk belajar, motivasinya untuk mencari duit. Waktu itu misalnya tulisan pertama saya dimuat oleh Suara Indonesia di Malang dulu. Di Malang itu kebetulan dia menjadi anak perusahaannya yang kemudian berganti Sinar Harapan. Oke. Ya kan? Sinar Harapan punya anak perusahaan namanya Suara Indonesia sebelum diambil oleh Jawa Pos. Saya pertama nulis diterima di situ. Honornya lumayan. Oke. Rp5.000.
Loh, era itu. Era itu. Ya, era itu. Dan dikirim pakai wesel gitu ke kampus, ditempel lagi. Begitu lihat ada wesel gitu, kira wah langsung kemudian jadi todongan ini. Rakhiran. Asik tuh sebetulnya. Nah dari situlah kemudian kita terbiasa nulis. Dan akhirnya nulis kemana aja saat itu? Ya di koran-koran lokal di sana, misalnya ada KR masa kini waktu itu. Saya belum pernah diterima di koran nasional waktu itu. Tapi kan media terbesar itu kan Kompas sama Tempo. Kompas sama Tempo. Ya itu cita-cita bagi seorang bukan cita-cita mahasiswa publisistik saat itu. Siapapun ya. Siapapun. Saya ingat betul waktu itu namanya Saur Huta Barat. Ya. Bang Saur ini saya masih semester 1, semester 1 2 datang ke kantornya Tempo, perwakilan Tempo di Jogja. Bang Saur itu kepala biro perwakilannya. Waktu itu telepon itu pakai kabel panjang gitu. Jadi di ruang tamunya kosongan gitu, dia terima koordinasi sama Jakarta pakai telepon, kabelnya panjang sambil jalan. Saya membayangkan asik ya jadi. Jadi dulu saya membayangkan Bang Saur itu kayak dewa gitu loh zaman mahasiswa. Karena itu rata-rata generasi saya di UGM itu kalau pengen jadi wartawan hanya 2 pilihannya, di Tempo atau di Kompas. Itu. Terus tadi itu kesasarnya tadi ke apa koran yang membesarkan Bapak itu gimana? Nah itu dia, saya kan nggak lulus. Oh, gitu tadi. Ya tadi itu. Jangan tanya berapa tahun kan. Lulus, iya nggak apa-apa. Kenapa nggak lulus? Ini keset aja lah. Juga begini, keset sama kesombongan aktivis. Jadi keset tuh kalau sekarang mager itu ya. Keset ya. Malas lah. Keset itu malas. Teori saya kuliah teori tepat waktu 3,5 tahun kelar lah. Tapi ketika membuat skripsi itu yang bikin lama. Karena idealis gitu karena aktivis. Dulu ada tren aktivis di Jogja itu kalau skripsi langsung jadi buku. Saya pun juga pikiran demikian. Tapi untuk menjadi itu kan berat sekali. Saya karena itu nggak lulus. Dan lulus pun dengan kasihan lah. Jadi syarat untuk masuk Tempo sama Kompas itu harus lulus dulu. Harus sarjana dulu. Nah karena itu nggak mungkin saya masuk, nggak lulus. Jadi saya masuk 83 sampai kemudian, nah masa nggak membuat skripsi inilah yang sebetulnya masa disorientasi saya. Saya macam-macam pekerjaannya. Saya sama teman mendirikan bengkel Kenteng Magic. Blitar soalnya. Oh iya. Blitar kan terkenal. Jadi kalau Anda tanya tentang sebetulnya bagaimana sih tekniknya Kenteng Magic, saya tahu. Nanti di belakang. Saya tahu. Kalau orang kira mungkin dengan dempit ya. Kemudian saya juga sempat jadi tukang taman, borongin taman, taman artifisial, gitu kan, sama teman-teman, ada teman arsitek itu. Jadi saya masa disorientasi cukup lama ya, 83, kira-kira 86, hampir 87 itu teori, sambil menjadi aktivis, kemudian 87 sampai 89 itu masa disorientasi. Bikin Kenteng Magic. Iya, karena kan cari kerjaan nunggu lulus kan, karena visinya kan mau ke Tempo. Lulusnya kan belum tentu. Waktu itu tidak terpikir apakah saya lulus atau tidak. Mau lulus apa enggak juga kan? Iya, tidak berpikir. Terus akhirnya walhasil saya itu gini, yang sebetulnya yang mendorong saya lulus itu ibu saya. Jadi ibu saya itu sakit liver. Jadi kayak Pak Dahlan, sirosis, sakit liver. Kemudian suatu saat saya ini sudah mulai kerja di Jawa Pos, tapi masih freelance. Jadi saya diminta untuk mencarikan artikel-artikel untuk Jawa Pos. Freelance. Tapi saya sudah punya duit. Nah dari situ
ketika ibu sakit saya pulang, kemudian saya bawa ke dokter, kemudian di dokter ibu saya begitu ibu selesai diperiksa saya langsung konsultasi sama dokternya sendirian, dok orang yang sakit begini tahannya sampai berapa? Dokter bilang ya maksimal anfal 4 kali, bisa juga sampai 5 kali. Nah waktu itu ibu saya udah anfal 3 kali. Saya punya keyakinan bahwa kebahagiaan orang tua itu ada 3. 1, menyaksikan anaknya diwisuda. Kedua, menyaksikan anak menikah. Ketiga, menyaksikan anaknya punya anak. Nah ibu saya belum sama sekali. Nah dari situlah saya pengen sekali bagaimana membahagiakan orang tua itu. Karena itu saya perintah adik saya, begitu saya di Jogja, adik saya ikut di Jogja semua. Kuliah di Jogja semua. Adik saya kuliah di Jogja, di IKIP Jogja, IKIP Negeri Jogja, namanya Harudin. Saya bilang, Din kamu harus lulus segera, karena saya belum yakin lulusnya kapan. Melempar tanggung jawab. Walhasil adik saya lulus. Duluan. Lulus. Nah pas hari H wisuda, H-1 wisuda, ibu saya anfal. Masuk rumah sakit. Sehingga adik saya ini tidak bisa disaksikan, ibu saya nggak bisa menyaksikan anaknya di wisuda. Bapak saya juga tidak bisa. Nah karena saya sudah kerja, saya sudah pacaran tuh sama yang sekarang. Sudah pacaran. Nah kemudian saya bilang aku harus memberikan kebahagiaan lah pada orang tua. Walhasil kemudian saya, karena saya belum punya harapan untuk lulus, saya ajak pacar saya itu untuk menikah. Saya lamar, dia mau. Syaratnya saya harus juga kerja, karena dia belum juga lulus. Adik kelas 5 tahun di bawah saya, belum juga lulus. Walhasil tak carikan, karena saya sudah wartawan untuk teman-teman di sana. Kebetulan waktu itu Pak Sofyan Effendi, Rektor UGM, sedang membuat Magister Administrasi Publik UGM, pasca sarjananya Visipol gitu. Yang lulusannya antara lain Pak Muhajir Effendi, itu mahasiswa pertama, kemudian Bu Nina Soekarwo, banyak juga di sini. Karena itu istri saya sebelum ke sini udah kenal Bu Nina, Pak Muhajir, karena yang ngopeni, yang mengurusnya dia. Nah, dia kerja situ, saya lamar bapaknya, tapi bapaknya minta 1 tahun karena bapaknya guru SMA, nggak bisa dadaan gitu. Minta waktu 1 tahun. Saya pikir-pikir kalau 1 tahun nanti nututin apa? Nututin atau tidak? Walhasil kemudian saya minta tak aja, ayo menikah sendiri. Walhasil saya bikin pernikahan sendiri di Jogja. Jadi mertua saya undang, orang tua saya undang, saya menikah di Jogja. Ya karena saya sudah jadi wartawan kan temennya banyak kan. Waktu itu. Jadi waktu itu sudah dijawab pos ya? Sudah jawab. Udah jawab. Sudah jawab pos. Ya pos saya sudah jadi wartawan. Walhasil ibu saya menyaksikan saya menikah. Begitu saya menikah, istri saya kan kerja ngopeni juga dosen-dosen saya. Saya karena aktivis, kemudian saya wartawan, sehingga seluruh dosen di Visipol, di UGM bahkan, hampir di UGM, kenal semua dengan saya. Karena itu yang tempat kerjanya istri itu, dosen-dosen itu pada neror istri saya. Neror saya, lewat istri saya untuk lulus. Saya selalu pesan, Arif itu suruh lulus itu, nggak usah macem-macem lah. Gitu ya. Walhasil kemudian, saya udah penelitian sebetulnya lama, tapi kan belum tak tulis. Saya izin cuti dari Jawa Pos waktu itu 2 minggu saya tulis skripsi. Saya udah datanya udah diolah statistik. Saya statistik itu jelek semua mas. Mungkin saya mengulang 3 kali. Ya enggak connect ini. 3 kali sehingga kemudian saya sudah diolah dengan statistik komputer dulu programnya untuk mengolah hasil. Gitulah, ya. Betul. SPS itu diolahkan oleh teman SPS-nya itu punya datanya, tapi aku nggak bisa baca. Nah, begitu saya bikin skripsi itu ada namanya Dr. Riswanda Imawan, almarhum. Kalau mungkin jenengan masih kenal, anak sekarang udah nggak tahu. Iya. Riswanda Imawan itu kan lulusan NIU, ahli statistik. Dosen politik tapi ahli statistik. Kemudian saya datangin, mas aku punya data begini.
Nah, piye iki carane maca? Nah, dia baca. Datamu bagus, Rif. Ya wis tukaran. Nah, bertukar. Ya, tukaran itu bukan berantem ya. Ya. Jadi, barter. Datamu saya pakai bahan kuliah di S2. Nah, kamu tak ajarin. Ya sudah, aku dua hari kursus singkat di rumahnya. Ini caranya begini-begini. Walhasil tinggal nulis. Saya tulis selesai. Dosen pembimbing saya tanya, namanya Dr. Bambang itu. Bambang, ini konsultasinya gimana? Udahlah nggak usah konsultasi, nanti aja konsultasinya di ujian. Walhasil ujian lulus, ya kan? Lulus, berarti lulus dengan kasihan. Jadi nilainya K ya, kasihan bukan. Jadi kalau yang lain kumlot, ini K itu kasihan. Nilainya kumlot ini kasihan. Walhasil ibu saya kemudian menyaksikan saya di wisuda. Alhamdulillah masih bisa. Itu tahun 93. Jadi saya di wisuda 10 tahun kurang 1 bulan. Jadi MA ya, mahasiswa abadi juga ya. Oke, Pak Gus, kemudian setelah wisuda lulus perkembangannya karir Anda, walaupun tidak jadi di Tempo sama Kompas kan, ya akhirnya muter ke Jawa Pos kan, tapi tetap tujuan Anda menjadi seorang jurnalis tercapai juga kan. Kemudian juga ketika diamati juga karir Anda sangat moncer loh di Jawa Pos saat itu. Ya, saya beruntung juga ya. Gini. Beruntung, apakah berusaha untuk menjadi beruntung? Ayo. Saya kira beruntung ya. Saya memanai takdir itu bertemunya antara kompetensi dan peluang. Dan yang kalau kemudian kedua ini bertemu namanya momentum. Nah, saya memperoleh momentum di Jawa Pos. Karena Jawa Pos waktu itu sedang menanjak. Dulu sebetulnya Jawa Pos di awal ketika mulai dipegang Pak Dahlan, diambil alih oleh Tempo itu kan setengah koran kuning. Iya kan? Iya. Jadi yellow paper gitu. Artinya ya low banget lah. Di kalangan akademisi Jawa Pos itu dianggap wah mungkin semacam mendekati pos kota zaman itu, mendekati memorandum zaman itu gitu-gitulah. Nah, tapi kemudian begitu oplahnya sudah tembus 100.000, dia pengen naik level, next level. Dan Pak Dahlan menganggap next level itu harus memuat orang-orang kampus. Ya kan? Karena itu opininya orang kampus. Tapi bagaimana opini yang tetap dibaca orang, tidak mengkerut, artinya karena populer gitu kan. Karena itu saya dulu tukang mencarikan opininya Jawa Pos. Awal-awalnya freelance itu. Jadi digaji per tulisan. Nah, semua dosen saya promotkan. Terutama dosen-dosen yang baru pulang dari luar negeri. Ada yang pinter nulis, ada yang tidak. Kalau tidak pinter nulis, saya wawancarai, kemudian saya olah jadi opini. Nah, di situ. Sehingga kemudian dosen-dosen itu baik sekali sama saya dan honornya tak kasihkan mereka semua. Bukan saya yang ambil. Jadi menghidupi dosen lah. Jadi hingga akhirnya menjadi seorang pembuat. Ya begini, artinya saya dapat momentum itu sehingga kemudian saya dianggap penting. Nah, ketika kemudian dulu kepala bironya Pak Abror itu ditarik, di mana Abror ditarik untuk ditempatkan di luar negeri di Sydney. Kemudian butuh tenaga baru, butuh wartawan baru. Saya yang dipanggil. Mengisi kekosongan itu ya. Berarti Bapak dulu awalnya kan di Jogja gitu. Saya di Jogja. Ditarik ke Surabaya. Ya, saya dipanggil ke Surabaya, ditanya, Rif, kamu yang sudah, saya ingat betul waktu itu ditanya, kamu yang sudah tahu dapurnya Jawa Pos, tahu gayanya Jawa Pos. Nah, kamu aja yang menggantikan Abror di Jogja. Nah, saya tahu waktu itu penghasilan saya sebagai pengepul opini. Tukang pengepul. Pengepul opini.
misi itu jauh lebih besar ketimbang reporter. Karena itu saya bilang juga kepada orang yang manggil saya itu waktu itu Korlip atau Redpel ya, sudah Pak Sirot namanya. Wah, saya kalau jadi reporter nanti gaji saya kecil. Saya nggak mau pokoknya seperti reporter itu. Ya sudah, dia keliru, saya terima. Saya nggak mau diangkat sesuai dengan dari bawah. Ya sudah, kamu nanti kita angkat langsung 2B. Jadi kalau biasanya wartawan baru 2A, saya langsung diangkat 2B. Ya 2B masih kecil. Banyakan saya tetap boleh boleh garap artikel. Saya dibolehkan. Jadi saya ini itu tadi berontong lah, bejo, gitu kan. Tapi juga ada apa ya, pimpin negosiabelnya juga di sana. Nggak mau loh ya menjadi wartawan 2A, 2B kecil. Kan nulis artikel tetap sebagai penghasilan tambahan. Ya. Punya sisi apa ya, negosiasi kan, karena Anda kuat di artikel kan. Nekat ya, yang saya merasa dibutuhkan kan waktu. Iya, merasa dibutuhkan kan perlu punya nilai jual loh Pak. Karena network ilmuwan, akademisi saya sampai Jawa Tengah. Jadi misalnya dosen-dosen UNS, UKSW zaman itu Arif Budiman, Ariel Haryanto, Jod Adicondro, Pak Duljani, saya udah di bawah pengaruh Bapak semua ya. Telepon jam berapa saja saya masih diladeni. Di Semarang diundi Pak Darmanto Jatman, kemudian Penguasa Jogja dan Jawa Tengah. Iya, saya gubernurnya tuh. Makanya kan punya nilai tawar kan ketika ditarik ke Surabaya. Seniman, dosen itu semuanya dalam pengaruh saya. Iya, yang punya nilai tawar ya diperbolehkan untuk tetap menulis artikel sebagai penghasilan tambahan. Nah, tapi itu tadi ya, jadi bejo, momentum, beruntung, dapat momentum. Nah, tapi ya bukan berarti itu selesai. Artinya kalau saya melihat orang sukses itu ya momentum tadi penting, tapi kemudian juga harus oke, kalau sudah dapat momentum mau diapain? Orang dapat momentum bagus, belum tentu kemudian dia bisa naik level. Kalau kemudian selama dia menjalani momentum ini tidak berbuat apa-apa. Nah, dalam prosesnya itu kan. Ya, misalnya oke, saya diterima di Jawa Pos jadi reporter. Kalau saya jadi reporter tidak berprestasi, ya saya tidak akan jadi apa-apa. Karena itu saya selalu setiap fase itu saya manfaatkan betul untuk menciptakan portofolio, untuk membuat legacy. Saya misalnya dulu di awal-awal wartawan jadi reporter, saya membuat polemik opini, polemik yang saya desain. Jadi saya bikin pengantar, bikin pancingan, kemudian tulisan pancingan itu saya mintakan pendapat, tulisan, kritik dan dari berbagai orang. Dulu mulai Cak Non, Arif Budiman, Ariel Haryanto, Eros Jarot, Fahri Ali, Pak Kunto Wijoyo, Amin Rais, Gus Dur. Nah, itu kemudian jadi buku, temanya waktu itu saya bikin polemik tentang strategi perjuangan umat ala Gus Dur dan Amin Rais. Jadilah buku Demokrasi Atas Bawah yang kemudian didiskusikan di Sunda Kelapa karena ini seksi menyangkut dua tokoh penting, Gus Dur dan Amin Rais. Bahkan kemudian diskusinya buku saya itu menjadi laporan utamanya Gatra waktu itu. Media zaman saat itu. Ya. Majalah. Setelah Tempo dibredel, terbitlah Gatra. Nah, jadi laporan utamanya. Itu legacy pertama yang saya bangun sebagai jurnalis. Dan ketika saya keliling di Amerika, saya keliling di beberapa kampus, saya datang ke library-nya, wah saya bangga karena buku saya itu ada di situ. Dalam rangka apa ke sana? Tugasnya Jawa Pos atau? Ya, Jawa Pos. Tugasnya Jawa Pos ya. Jadi melakukan liputan di sana dan ternyata kadang-kadang dolan-dolan aja.
Oke, tadi berarti sampai di sana kan di posisi puncak tuh Pak, sebagai pemimpin redaksi gitu ya. Ya, itu tadi yang saya sering sebut, saya ini kadang-kadang ada ikhtiar kerja keras. Ya. Artinya itu tadi, ketika kita mendapatkan momentum, kita tidak boleh menyia-nyiakan momentum itu. Kita harus isi momentum itu dengan kerja keras. Misalnya 2 tahun pertama saya menjadi reporter Jawa Pos, itu saya tidak pernah libur. Bahkan saya tidur di kantor. Jadi kalau saya punya pacar gitu, ya pacar saya ngapeli di kantor. Gitu. Nah, kebetulan dulu kantor saya di biro di Jogja itu menjadi tempat jujukan para aktivis dari Jakarta, dari dulu misalnya Eros Jarot, Slamet Raharjo, seniman-seniman itu, Gunawan Muhammad, Muhammad Sobari, itu kalau ke Jogja pasti tujuannya ke kantor saya. Malamnya lesehan di Malioboro, kan kantornya di Malioboro, depannya hotel Garuda. Ya, Garuda. Keren dulu. Sampai pagi. Oke, jadi Nah, sehingga itu tadi kan, sehingga ketika saya dari situ, pancatannya itu tadi mengisi momentum dengan sesuatu yang wow gitu. ya, Kalau di komunikasi itu ada namanya halo effect. Jadi kesan pertama. Kalau kita bisa menciptakan kesan pertama yang bagus, berikutnya kita akan dianggap bagus. Nah, kesan pertama saya, 2 tahun pertama saya dianggap hebat. Sehingga kemudian saya setiap 2 tahun sekali saya naik pangkat. berapa tahun di Jawa? Saya 14 tahun, 14 tahun, terus menjadi pemret itu dalam jangka waktu berapa 10 tahun. 10 tahun jadi pemret. Yang itu mungkin tidak mungkin saya capai kalau saya tetap di Tempo, artinya terpenuhi di Tempo maupun di Kompas. Jadi tidak terpenuhi. blessing lah ini ya. Dan 5 tahun jadi pemret itu lama. Ya, saya dari Pemret 2001 sampai 2005. Oke, cukup lama jadi pemret, dan kemudian tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba saat itu ada pilkada yang saya tahunya beliau ada sebagai seorang pemret, tiba-tiba mencalonkan diri menjadi seorang wakil wali kota bergandengan dengan Pak Bambang. Kok bisa gitu? Mencalonkan atau dicalonkan? Saya sebetulnya, Mencalonkan, dicalonkan. tepatnya sebetulnya saya tidak mencalonkan. Oke. Tapi sejak tahun 2001 sebagai pemimpin redaksi Jawa Pos, saya bersama Pak Dahlan mendirikan Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, yang waktu itu ini respon terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, sejak saat itu kemudian saya bersepakat dengan Pak Dahlan, Pak Dahlan bilang kepada saya, Rif, ayo kita jadikan otonomi, desentralisasi itu sebagai ideologinya Jawa Pos. Oke, ya. Kemudian kita mendirikan Institut atau akademi ya? Jawa Pos JPIP, Oh, Jawa Pos Institute of Pro Otonomi. karena ada otonomi award dari Jawa Barat. Setiap tahun ada Otonomi Award. Kita melakukan monitoring, kemudian memberikan award, dan itu kita rumuskan secara serius. Jadi perumus indikator-indikator untuk penilaian itu kita waktu itu ada Mas Pratik yang sekarang Mensesnek itu. Baru pulang dari luar negeri kita ajak. Kemudian ada Andi Malarangeng, ya senior-senior saya di UGM lah, yang dari pemerintahan daerah, dari politik itu saya ajak untuk merumuskan itu. Yang dari UNER sini ada Pak Haryadi, ada yang lulusan UGM. Ya, UGM network lah ya. Kemudian Pak Priyat Moko kita ajak untuk merumuskan itu. Terus kemudian kita rekrut teman-teman UNER yang fresh graduate itu. Misalnya ada Arif Budiman, kemudian Joko Susanto, anak UGM juga, anak UNER semua, FISIP UNER itu khususnya. Kemudian Dadan yang sekarang jadi ombudsman itu, bikin itu. Jadi JPIP ini menghasilkan banyak tokoh. Artinya perumusnya jadi orang-orang penting. Andi Malarangeng pernah jadi Menpora, staf khusus presiden.
Mas Pratik sekarang jadi Mensesnek 2 periode, Mas Haryadi menjadi orang lingkaran istana juga, ya kan? Arief Budiman jadi ketua KPU, Dadan jadi apa namanya ombudsman, dan yang lain-lain jadi dosen. Yang dulu ketika saya menjadi direktur eksekutif itu tanda tangan saya udah laku untuk rekomendasi cari beasiswa. Baik Asia Foundation, Fulbright dan sebagainya gitu. Jadi di situ Mas. Nah, karena itu saya mendalami tentang otonomi daerah. Suatu saat saya diundang seminar tentang otonomi daerah. Saya paparkan, yang undang IC Surabaya. Saya paparkan hasil monitoring kita. Dan kemudian di akhir pemaparan itu saya nyelutuk, loh kalau trennya seperti ini, saya pun mau jadi kepala daerah. Saya mau jadi wali kota. Karena ini challenging. Ini kita punya ruang untuk melakukan perubahan-perubahan. Kita punya ruang untuk memajukan daerah. Nah ternyata itu yang ditangkap oleh teman-teman wartawan, ditulislah itu di koran, dimintain komentar dari profesor-profesor yang ada di itu. Ada Pak Hotman, ada almarhum Pak Joko, ekonomi itu. Nah, beliau intinya mendukung. Wah, itu asik. Pokoknya intinya kalau Arif mau baguslah itu kan. Nah, habis seminar saya tinggal ke Singapura, undangan pemerintah Singapura. Ketika di Singapura saya ditelepon Pak Dahlan, Rif, itu serius kamu mau jadi kepala daerah? Saya nggak jawab. Nanti aja kalau saya udah pulang tak jelasin. Begitu saya pulang, ya sudah lupa nggak jelasin kan. Sampai suatu ketika tiba-tiba Pak Dahlan ngajak ketemu saya minggu-minggu di ruangannya di Jawa di Kerapenas itu. Pak Dahlan cerita, Rif, 2 hari lalu saya ditemuin sama Pak Bambang Deha sama Saleh Mukadar. Intinya mereka minta kamu jadi wakilnya. Ya saya bilang, waduh, ya selama ini Pak Dahlan udah tak anggap jadi orang tua saya, karena itu kalau menurut Pak Dahlan manfaatnya lebih banyak di mana? Saya tetap di Jawa Pos atau tetap di situ? Pak Dahlan jawab diplomatis. Ya Pak Bambang belum cacat lah ya. Karena itu kalaupun kamu di situ bagus juga untuk membantu Pak Bambang Deha. Tapi saya dengar-dengar gajinya kecil ya. Masa saya harus korupsi? Waktu itu jadi Pemprov Jawa Pos kan udah lumayan Mas. Gaya itu mobil inventarisnya BMW, keren gitu. Masa nomor 1 lagi. Karena itu saya bilang, ya saya tahu kecil gitu. Ya enggak lah, saya nanti ikut bertanggung jawab. Oke, deal, ya kan. Akhirnya saya mau. Dan dalam hati juga saya pengen merasakan bagaimana rasanya mengukir sejarah di pilkada langsung pertama. Itu kan pilkada langsung. Saya nggak punya duit. Semuanya biaya-biaya itu dari Pak Bambang Deha dan partai. Tapi saya kan tidak mau gelundung semprong lah. Saya tidak mau hanya menjadi apa namanya pupuk bawang. Karena itu ya saya tebus dengan kerja keras kampanye. Sehingga saya waktu itu kampanye bisa sehari mendatangi 12 titik. Wah, sehari 12 titik. Ya, mulai jam, kadang-kadang mulai subuhan, kadang-kadang mulai jam 6. Subuh sampai tahajud. Ya, sampai tahajud, sampai jam 2 malam gitu kan, ya gitu. Tapi kan menghasilkan akhirnya ya, saya dianggap berkontribusi untuk mendapatkan suara. Walhasil saya jadi wakil wali kota. Jadi saya terima kasih lah kepada Pak Bambang Deha dan Saleh Mukadar yang memberikan kesempatan. Kan tidak banyak Mas orang yang punya kesempatan menjadi pejabat publik. Bahwa kemudian ketika saya harus naik level menjadi mencalonkan jadi wali kota saya kalah, ya nggak apa-apa. Politik itu kan ya kalah dan menang. Kalau kalah ya sudah.
Tapi legasinya sebagai seorang wakil wali kota Surabaya itu juga ada banyak sih yang terikon juga sekarang, ya kan? Ya, pertama adalah saya suka Pak Bambang TH itu orangnya terbuka. Pak Bambang TH itu punya komitmen untuk reformasi, birokrasi terutama. Menurut saya SDM di Pemkot Surabaya bagus-bagus itu mulai Pak Bambang TH. Oh, mulai dibenahi di era. Ya, meletakkan dasar. Pak Bambang TH itu memberikan ruang yang untuk anak-anak muda waktu itu, mulai dari itu. Sehingga kemudian menurut saya SDM terbaik untuk tingkat kota kabupaten Surabaya. Until now. Oh, iya. Until now. Yang lain menurut saya jauh. Karena pondasinya sudah diletakkan saat itu ya. Pondasinya kuat sekali. Pondasinya kuat sekali. Dan kedua, Pak Bambang memberikan ruang juga gitu kepada wakilnya. Jadi misalnya saya dulu selain yang formalitas juga Pak Bambang minta Pak Arief tanganin pariwisata. Ya. Nah, karena itu saya membuat Surabaya Tourism Promotion Board, kelembagaan pertama yang kemudian ditiru oleh beberapa kota lain. Kemudian saya bikin Surabaya Shopping Festival yang modelnya Ya, Singapura Green gitu ya. ya seperti itu. Tapi kemudian di sini kita menjadi fasilitator saja. Pelaksananya adalah asosiasi. Pusat belanja di Surabaya. Dan ini model ini yang kemudian ditiru oleh Jakarta dengan Jakarta Great Sale. Gitu kan? Kemudian kita bikin Surabaya Head Season yang berjalan sampai sekarang. Juga membuat konser-konser waktu itu, konser musik dan sebagainya. Yang melibatkan swasta ya, sehingga semuanya swasta, tidak pakai APBD ya. Oke. Kalaupun kita dulu pariwisata dikasih anggaran 1 miliar sama Pak Bambang TH, itu untuk membiayai promoting keluar. Jadi STPB ini, Surabaya Tourism and Promotion Board ini, saya bikin ketuanya harus dari swasta. Karena apa? Swasta yang tahu peluang kehidupannya itu. Birokrat saya kasih di layer kedua. Orang swasta itu biasanya suruh bikin LPG, males. Padahal APBD harus itu. Karena itu harus ada lapisnya, birokratnya. Nah, pasangan ini ternyata berhasil. Uang 1 miliar kita bisa kadang-kadang bisa bikin baliho di Kuala Lumpur, di Singapura. Kemudian kita bisa mempengaruhi dulu Royal Brunei itu. Tadinya hanya 5 kali seminggu, jam 11 malam nyampe sini. Kita bisa menggeser menjadi 7 hari seminggu. Dan jamnya bisa geser menjadi jam 7 udah mendarat di sini. Karena itu dulu waktu itu kita seneng banyak turis ke Bali gitu yang bawa skateboard gitu. Iya, skateboard itu nginep di sini karena transit besoknya ke Bali. Dia penumpangnya Royal Brunei mau ke Bali. Asik. Gitu. Ini banyak sih legasinya ya kan, yang diberikan oleh Pak Arief Bawati, termasuk ada 2 hotel ya kan, tapi nanti ada Tunjungan, ada Varna Hotel, terus kemudian Pekisan Hotel. Ya kalau itu sih setelah tidak jadi wawali. Iya dong. Itu saat di BMD ya, Pak? Mimpi yang tertunda lah. Iya. Sebut saja begitu. Jadi ketika di Wawali itu kan kita full memikirkan turisme. Turisme itu kemudian sarana prasarana juga kan, fasilitas. Sehingga ketika kemudian saya tidak jadi di Pemkot, kemudian saya diminta untuk ngurus BUMD, maka itu yang saya teruskan. Saya bikin sesuatu yang bisa membantu Pemkot untuk turisme. Itu Bekisar itu. Dulu kan itu sebetulnya kantor direksi. Nah, kecil gitu hanya 550. Saya pikir wah ini kalau dibikin hotel budget itu asik. Dan tempatnya strategis ya. Depannya mall terbesar itu kan. Dan kita nggak punya duit, saya pegang PBU itu nggak punya duit. Tapi kan karena ini visibilitas hitungan bisnisnya masuk, bank rebutan. Jadi bank dan dalam 4 tahun sudah lunas itu utang bank kita. Jadi gitu.
Terus kemudian kita pengen dulu mimpi Tunjungan bisa ramai. Ya sudah kita bikin hotel dulu. Warna itu ya. Oke. Jadi menarik sih ya. Jadi ketika tadi ya menurut dia dari perjalanannya Blitar ke Malang, Malang nggak betah karena tidak sesuai dengan mimpinya, ya kan? Pindah ke Jogja sesuai dengan mimpinya. Terus mimpi pengen di koran nasional besar, Tempo dan Kompas, ternyata nggak tercapai karena nggak lulus, ya kan? Ya akhirnya melingkar, melingkar cari media lain yang sekiranya bisa menjadi jurnalis di sana. Ada Jawa Pos yang dari Surabaya, saat itu masih belum besar, ya kan? Tetapi ada peluang di sana, nyemplunglah di sana. Ya, dari awal karir dari bawah sampai kemudian di posisi puncak. Sebagai seorang pemret, ya kan? Nah, ketika di posisi puncak, dilala jadi wakil wali kota gara-gara membuat program otonomi daerah di Jawa Pos. Setelah jadi wakil wali kota selama 1 periode satu. Kemudian ketika selesai 1 periode mencalonkan diri sebagai seorang wali kota, nggak jadi sebagai seorang wali kota. Kemudian ke BUMD. Tapi yang salut adalah ketika di BUMD itu tetap berkontribusi kepada kota ya, dengan mendirikan hotel Bekisa dan kemudian Varna untuk pariwisata di kota Surabaya. Dan dulu ketika bikin program Surabaya Shopping Festival bisa tanda kutip memaksa Royal Brunei yang penerbangannya pun ya akhirnya lebih banyak lagi ke Juanda, ya kan, karena bisa membawa wisatawan dari Brunei ke Surabaya atau transit yang mau ke Bali dari Brunei itu ya, Pak Rifwan ya. Nah, ya akhirnya BUMD kelar, sekarang ke BUMN. Perjalanan yang tidak berhenti dan yang meskipun di berbagai profesi yang berbeda-beda, tetapi yang kita bisa lihat adalah tadi itu ya spirit, di mana di setiap periode yang kita ada di dalamnya itu ingin meninggalkan legacy, dan karena meninggalkan legacy maka kemudian harus kerja keras, benar-benar kita mencari cara lah ya, gitu, mencari cara dan juga tadi dedikasi pikiran, fokus dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan apa yang benar-benar outstanding dari apa yang dilakukan pada saat itu. Ya intinya sebetulnya kalau dari mimpi saya sih sebetulnya udah tercapai ya. Mimpi saya apa? Kalau di mimpi waktu muda itu kan sebetulnya kan pengen, wah gimana ya rasanya kenal dengan presiden, kenal dengan menteri-menteri, kenal dengan bisa masuk istana. Itu semua udah tercapai. Saya kenal presiden, mulai dari Gus Dur, SBY, Mbak Mega, kemudian Pak Jokowi. Saya udah pernah ke istana. Saya pernah perjalanan bersama presiden 12 hari ke luar negeri. Kemudian dengan menteri-menteri ya banyak teman. Dengan artis-artis ya, konconnya artis suka juga. Itu sudah tercapai. Terus kemudian setelah mimpi tercapai apa? Ya kita ada pesan ibu saya yang selalu menjadi pegangan saya. Ya jadi uang itu ya kudu nuai manfaat pada orang lain. Nah sekarang tinggal bagaimana memperbesar manfaat untuk orang lain. Ya, itu sih bahwa hidup itu kalau pengen sukses adalah bermanfaat untuk orang lain. Urip itu urup lah ya. Iya. Anak sekarang nggak tahu itu. Iya. Jadi kalau kita hidup itu harus memberi makna gitu ya, harus bergelora. Urup itu bergelora. Iya, bergelora. Urup itu api yang hidup itu. Terus. Jadi sampai kapanpun ya, sehingga kita berkontribusi terhadap orang lain dan terhadap negara kita atau kota kita. Ya dari yang skala kecil lah ya. Kalau saya tidak harus dengan lingkungan kita lah. Tapi ketika kemudian kita berpikir untuk selalu memberi manfaat, itu artinya kita akan selalu berpikir positif. Kita tidak berpikir negatif. Ya, kalaupun kemudian kita menghadapi beberapa hal ya itu kita anggap ya sudahlah. Kalau belum berhasil ya kita cari jalan lain. Dan yang pasti adalah ketika kerja keras kita bisa memberikan suatu legacy, kita punya posisi tawar. Kita nego-nego dengan Jawa Pos.
Oke, Arif Afandi, terima kasih untuk insight-nya. Terima kasih Mas Nurdin, Mbak Novi. Iya, pasti menginspirasi dan juga termasuk meskipun yang masih muda-muda. Masa kalah semangatnya. Sampai sekarang masih terus berkarya. Dan juga thank you juga untuk Aris Hotel di restonya yang keren ini, ya kan. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini. Dan kalau sekiranya bermanfaat, silahkan bisa sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau komen ya, narasumber siapa yang mau ditampilkan? Ya, silakan. Nanti kita upayakan untuk bisa hadir. Atau materi apa yang akan di-talk? Silakan ditulis di komen. Ya, oke, sekali lagi Pak Arif, thank you, sehat-sehat selalu dan terus berkarya. Ya, oke, and talk, sampai jumpa.